Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Siswoyo Al-Fatih, channel yang berisi tentang pencarian media santet ataupun media pelet yang ada di sekitar kita. Untuk kali ini, seperti biasa, saya mencari media santet ataupun media pelet yang ada di sekitar hutan ini, karena saya menduga di daerah sini, hutan ini, itu terdapat media santet ataupun media pelet. Alangkah baiknya benda-benda tersebut sebaiknya ditemukan supaya pengaruh negatif dari benda tersebut bisa hilang. Karena kecil kemungkinan seseorang itu sembuh dari pengaruh pelet ataupun pengaruh santet ketika benda itu belum ditemukan. Jadi, jikalau teman-teman merasa mengalami kejanggalan dalam hidupnya, mengalami kesialan dalam hidupnya yang terus-menerus, padahal teman-teman sudah menjalankan ibadah dengan baik, sudah berusaha untuk beraktivitas sebaik-baiknya, bekerja dengan tekun, tetapi kehidupannya masih mengalami kesulitan dalam berbagai hal atau masalah dalam berbagai hal seperti kesehatan. Mungkin hal itu bisa disebabkan adanya pengaruh dari media buhul yang mungkin teman-teman belum disadari. Karena memang tidak banyak juga orang yang percaya akan hal itu karena sulitnya dalam pembuktian. Jadi saya juga tidak menyalahkan orang yang tidak percaya adanya santet pelet karena memang pembuktiannya sulit. Jadi kembali ke kepercayaan masing-masing. Tetapi bagi sebagian orang yang mempercayai karena mungkin pernah mengalami dan pada dasarnya hal itu kan memang sudah ada di pemahaman buhul itu di Al-Quran. Jadi kalau saya pribadi tentu mempercayai hal itu. Begitu kawan-kawan, saya akan mencoba menyusuri hutan ini. Ketika nanti saya menemukan, nanti saya akan mengambil dan akan menjelaskan di rumah saja supaya mempercepat waktu harian, karena untuk mencari di tempat seluas ini juga bukan sesuatu yang mudah, melainkan ya cukup lama, sehingga kami langsung akan menunjukkan hasilnya dan nanti teman-teman bisa melihat dan menjadi bahan renungan bagi kita bersama bahwa benda seperti itu ada dalam kehidupan sehari-hari dan semoga menjadi pembelajaran bagi kita bersama dan bagi korban semoga bisa kembali sehat seperti sedia kala. Begitu saya akan langsung melakukan pencarian. Baik teman-teman semua, untuk pencarian tadi saya ketika di hutan, saya menemukan sebuah benda yang bentuknya sedemikian rupa. Kemudian saya ambil dan saya amati. Bentuknya seperti ini, teman-teman bisa melihat. Di sini dari atas ada sebuah tali dan di bawahnya ada gambar. Ini ilustrasi mungkin dari mata, hidung, dan mulut. Kemudian di sini masih ada ikatan lagi dan di bawahnya ada lagi. Jadi ini kayak mengilustrasikan semacam pocongan. Untuk isinya saya juga belum tahu apakah ini pelet, santet, ataupun apa. Jadi langsung saja kita buka. Jangan lupa ketika membuka benda-benda seperti ini, selalu berdoa atau berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya akan membuka untuk lebih jelasnya bisa dilihat. Di sini terdapat sebuah foto. Sepertinya ini satu keluarga. Ada seperti istrinya, suaminya, dan anaknya. Yang di foto ini ditusuk menggunakan 2 jarum. Saya akan melepas. Ini memang memiliki energi yang cukup kuat, saya rasakan. Karena kalau benda-benda seperti ini energinya kuat, atau lebih tepatnya mungkin dijaga oleh jin dengan kodam yang punya power tinggi, tentu akan sangat bisa dirasakan perbedaannya dengan yang deep atau level di bawahnya. Jadi santet pun ada level-levelnya masing-masing. Saya akan coba bukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu,
Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Saya lihatkan untuk fotonya. Bagi si korban, saya tidak mengenal beliau ini siapa. Di sini saya hanya ingin menolong supaya korban ini tidak mengalami sakit dan ataupun sampai meninggal. Oke, kita taruh fotonya, kita buka. Di sini masih ada ikatan lagi. Ada 2 ikatan di sini. Wah, di sini ada sebuah paku. Paku ini memang terkadang digunakan untuk media santet. Ini paku ini sepertinya terbuat dari tembaga. Keras ini ya, teman-teman. Tapi ini memang sering digunakan oleh para ahli sihir untuk menyakiti seseorang. Jadi di sini ada media-media yang sangat tajam, seperti di sini ada jarum pentul dan di sini ada paku. Pakunya juga paku dari tembaga ini seperti ini. Ini kalau barang seperti ini ya kalau zaman sekarang banyak dipasarkan ya di media sosial. Tapi bedanya apa dengan yang di media sosial itu kan masih kosong, belum ada khodamnya. Beberapa orang, para ahli sihir itu kan umumnya mereka bersekutu dengan manusia, itu bersekutu dengan jin untuk melakukan keinginan dari tukang sihir itu dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya persyaratan yang dipenuhi harus menyediakan benda-benda seperti ini supaya tujuannya berhasil. Begitu kawan-kawan semua untuk pencarian saya di hari ini, saya sudah menemukan, alhamdulillah. Semoga peristiwa ini itu mengingatkan kita akan adanya bahaya-bahaya di dunia ini yang mungkin tidak tampak bagi kita secara langsung, secara mata, tetapi pada dasarnya memiliki pengaruh buruk bagi korban atau bagi manusia siapapun itu. Di sini pentingnya untuk banyak-banyak berbuat baik terhadap orang lain dan banyak untuk beribadah kepada Allah supaya terhindar dari berbagai mara bahaya baik secara fisik maupun non fisik seperti ini. Karena untuk bahaya seperti ini itu memang sulit ditangani karena memang penyelesaiannya itu sebaiknya ditemukan dulu medianya seperti ini, baru nanti berlanjut bisa untuk ditangani atau disembuhkan. Begitu, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.